Kalian pernah kan kalau misalkan bikin akun TikTok affiliate itu harus dirubah ke akun bisnis. Nah, apa sih keuntungan dan perbedaannya? Dalam video kali ini kita akan bahas tentang masalah akun bisnis yang ada di bagian akun TikTok affiliate. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa perbedaan dan apa keuntungannya, simak aja video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan bahas seputar akun TikTok affiliate lagi. Dan channel ini tempatnya teman-teman bisa menambahkan informasi dan wawasan seputar TikTok. Oke, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang masalah akun teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita bikin akun TikTok affiliate, teman-teman yang masuk member ataupun masuk grup ya, grup khusus untuk affiliate, pasti nanya kayak gini. Kalau misalkan pengen dapet yang namanya itu view kenceng, ataupun kalau misalkan pengen dapet yang namanya itu penjualan, apa yang harus dilakukan? Nah, kadang-kadang banyak yang menjawab, ubah akunnya dari personal ke akun bisnis. Di sini saya ingin jelaskan dulu sedikit perbedaannya ya, sebelum ke intinya. Akun bisnis dengan akun personal itu emang beda ya teman-teman. Untuk akun personal emang diwajibkan ataupun emang dikhususkan untuk para kreator. Kayak semacam kalian itu pendapatannya bukan dari penjualannya, tapi pendapatannya itu dari video. Sedangkan akun bisnis itu emang dikhususkan untuk para seller ataupun untuk para affiliate. Sampai sini jelas teman-teman ya. Nah, terus kita balik lagi nih ke pembahasan tentang masalah akun bisnis untuk akun TikTok affiliate kita. Ini nggak perlu diwajibkan sih. Nah, beberapa akun saya juga itu nggak semuanya akun bisnis teman-teman ya. Ada akun personal dan akun bisnisnya juga. Namun di sini ada beberapa perbedaan yang mungkin menurut saya ini bisa teman-teman dapatkan informasinya. Nah, biar nggak penasaran apa perbedaannya, kita langsung saja mulai bahas ya. Dan kita langsung masuk ke bagian akun TikTok affiliate-nya. Oke, di sini saya akan contohkan akun TikTok affiliate saya yang lama teman-teman ya. Untuk masalah upload ini emang agak sedikit rancu yang uploadnya. Kadang 2 kali, kadang 3 kali, bahkan enggak dalam waktu 1 bulan. Itu skip ya. Nah, kita bahas dulu nih di bagian perbedaannya ya. Untuk perbedaan akun personal itu di bagian sini ya. Ada alat kreator itu untuk akun personal. Sedangkan untuk bagian business suite itu untuk akun bisnis ya. Kita buka dulu untuk akun kreator. Di bagian akun kreator itu tampilannya seperti ini. Ada analisis, portal kreator, promosi, data putar, terus pusat live, pelangganan. Terus di sini bisa teman-teman lihat lah ya, kurang lebihnya itu seperti ini. Nah, di bagian alat kreator yang sering digunakan itu cuma 2. Yang pertama di bagian analisis, yang kedua itu di bagian promosi. Jika teman-teman ingin mendalami tentang akun TikTok affiliate ataupun bagaimana seorang kreator itu bekerja di TikTok, kalian mungkin bisa masuk ke bagian portal kreator. Tapi itu semuanya bahasa Inggris teman-teman ya. Tapi kalau misalkan pengen dapat wawasan, ya silahkan dicoba ya. Itu untuk perbedaannya ya, ataupun itu untuk fitur yang ada di bagian alat kreator. Selanjutnya kita masuk ke bagian fitur akun bisnis. Di bagian fitur bisnis itu kurang lebihnya itu seperti ini. Sebetulnya agak sedikit simpel ya kalau misalkan kita lihat. Di bagian sini cuma ada analisis, pusat kreatif, konten bisnis, pesan otomatis, dapatkan prospek, promosi, pendaftaran bisnis. Di bagian bawah itu klaim toko. Emang ini untuk para seller ya. Jadi untuk affiliate itu sebetulnya mau pakai akun bisnis personal juga bebas. Namun di sini ada keuntungan dan ada fitur yang sangat menarik di bagian akun bisnis. Salah satunya di mana? Di bagian pusat kreatif. Kita akan coba cek. Di bagian pusat kreatif, di sini akan direkomendasikan 3 fitur. Yang pertama ada akun, kedua ada tagar, dan ketiga itu ada musik. Di bagian akun, di sini kalian bisa melihat beberapa akun yang kategorinya itu olahraga, kebugaran, dan outdoor. Nah, untuk akun-akunnya itu seperti ini ya, teman-teman. Untuk bikin videonya, kalian bisa cek satu persatu dan itu bisa dicek seperti ini ya. Tuh, ini kan bisa diklik ya. Tuh. Kurang lebihnya seperti ini. Dan kalau misalkan saya perhatikan ya, untuk di bagian pusat kreatif ini itu digabung ya antara akun luar negeri sama akun Indonesia yang saya perhatikan teman-teman ya. Nah, di sini juga ada untuk akun motivasi gitu kan. Speed shop itu seperti apa. Jadi di bagian akun ini kita bisa melihat gitu kan, kreator yang hampir sama ataupun affiliate yang hampir sama yang menjual tentang produk olahraga itu seperti apa dia bikin kontennya selain ngebahas tentang keranjang kuning. Nah, di sini bisa kalian lihat dan bisa kalian coba, oke? Jadi risetnya bisa menggunakan ini ya, paham kan? Oke, kita masuk ke bagian fitur yang kedua, ada tagar ataupun tagar ya. Nah, di bagian tagar mungkin kalian bingung ya di bagian caption. Apakah perlu menggunakan tagar ataupun tidak? Kalau misalkan kita lihat di bagian sini, di bagian pusat kreatif itu akan merekomendasikan tagar-tagar yang sesuai dengan kategorinya. Soalnya kan di sini itu ada 3 ya, olahraga, kebugaran, dan outdoor. Nah, kita ambil yang olahraga aja. Misalkan di sini untuk olahraga itu football, itu masuk teman-teman ya, ataupun volleyball, serunya olahraga. Nah, ini lebih ke Indonesia, mungkin lebih
lebih ke target marketnya itu Indonesia juga teman-teman ya. Nah, kita bisa gunakan ataupun kita bisa ambil hashtag-hashtag yang menurut kita itu relevan dengan video yang akan kita upload. Kurang lebihnya itu seperti itu ya di bagian tagar. Dan di bagian musik seperti biasa, kita pasti memerlukan musik yang mungkin sesuai dengan akun affiliate kita. Bedakan akun personal dengan akun affiliate. Akun personal kalian bisa menggunakan lagu DJ ataupun yang lainnya, itu masih bisa masuk. Sedangkan untuk akun bisnis teman-teman ya, itu pastinya agak sedikit kurang menarik ya. Kalau misalkan kita tautkan yang mungkin musiknya itu lebih ke DJ tapi yang pembahasan produknya itu cuma ke review, itu kan kurang enak ya. Nah, makanya di sini udah disediakan nih teman-teman ya, semacam musik yang bisa kita gunakan. Nah, musik-musik ini itu semuanya dari suara komersial. Jadi kalian gak bakal menemukan dari suara yang biasa ya. Suara komersial seperti ini ada drop it, read style, feeling gitu kan. Kalian bisa coba cari ataupun kalian bisa cek seperti ini ya tuh. Kalian tinggal tambahkan dulu ke favorit, nanti tinggal kalau misalkan mau ngupload itu pakai musiknya ya, kurang lebih itu seperti itu. Nah, selain itu juga kalau misalkan kita lihat di bagian fitur analisisnya, ini jauh lebih spesifik ya di bagian analisisnya. Kenapa lebih spesifik? Coba lihat ya, seperti ini teman-teman ya. Tadi kan di bagian akun personal ya, di bagian analitiknya itu sedikit ya pembahasannya. Kalau yang ini itu banyak banget. Yang pertama ada jangkauan, kita akan mengetahui tayangan video kita itu jangkauannya berapa persen ya. Yang kedua juga keterlibatan seperti ini, dari mulai suka, komentar, sama berbagi. Terus di sini ada konversi. Nah, ini mungkin yang kalian butuhkan ya bagi seorang seller ataupun bagi seorang affiliate. Mungkin lebih cocoknya ke seller ya soal konversi ini. Di sini ada jumlah klik nomor telepon, ada kiriman prospek. Mungkin untuk jumlah klik nomor telepon ini adalah kalau misalkan nih kita ngiklan gitu kan, terus diarahkan itu ke eksternal bukan ke internal. Ya, sampai sini jelas teman-teman ya. Di sini juga kita bisa melihat video-video populer yang mungkin kita bisa gunakan untuk bikin video selanjutnya. Kurang lebihnya itu seperti itu. Dan video-video itu lagi banyak sekali ditemukan oleh audiens ataupun oleh penonton kita ya. Nah, di bagian bawahnya juga kita bisa melihat pengikut. Ada pengikut yang bersih gitu kan, pengikut yang baru, pengikut yang hilang itu kayak gimana tuh. Ya, kita bisa lihat teman-teman ya untuk datanya ya. Terus di bagian video juga kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan di bagian analisis personal itu kan videonya cuman kalau nggak salah 6 ya tadi kalau kita lihat. Yang ini itu bisa semuanya kita lihat teman-teman ya. Dan kita juga bisa filter di sini untuk jumlah tayangan terbanyak sama yang baru diupload. Tayangan terbanyak ataupun fitur yang ini itu kita bisa gunakan untuk bikin video lagi. Intinya ini kalau misalkan kita bikin video yang sudah kita upload, tapi kan kita nggak tahu ya video ini tuh lagi rame atau enggak. Pas kita pakai fitur ini, kelihatan tuh, oh ini yang lagi rame. Kita bisa buat lagi teman-teman ya. Kurang lebih itu seperti itu ya. Terus lanjut ke bagian penonton nih. Nah, di bagian penonton juga di sini kita bisa melihat jangkauan penonton dari video kita dalam waktu 7 hari. Ya, dari tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus. Dan untuk penonton yang terlibat juga kalian bisa lihat. Nah, jadi itu ya teman-teman perbedaan tentang akun personal dengan akun bisnis. Gimana menurut teman-teman? Dan secara garis kesimpulannya, masalah akun affiliate mau diubah ke personal ataupun ke bisnis itu tergantung teman-teman ya. Karena di sini itu kita melihat masalah fiturnya. Kalau misalkan teman-teman sangat suka dengan fitur yang ada di bagian akun bisnis, silakan gunakan untuk riset. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu ritmenya, udah tahu algoritmanya, udah tahu cara bikin videonya, maka nggak ada masalahnya kalau misalkan teman-teman itu bikin ke akun personal. Sampai sini jelas? Semoga video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.